Halo, selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview materi mengenai induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik itu ada di halaman 79 sampai 94 pada buku paket kita. Silakan kamu pelajari contoh 4.1 pada halaman 83, contoh 4.2 pada halaman 84 dan contoh 4.3 pada halaman 90. Perhatikan contoh berikut. Kawat PQ sepanjang 100 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB memotong medan magnetik serba sama 0,02 Tesla seperti terlihat pada gambar. Tentukan besar GGL induksi, kuat arus yang mengalir pada kawat PQ, arah arus pada kawat PQ, besar gaya loren pada kawat PQ, arah gaya loren pada kawat PQ, dan daya yang diserap oleh hambatan R. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kali kita harus buat adalah diketahuinya. Yang pertama adalah panjang kawat atau L sebesar 100 cm atau sebesar 1 meter. Kemudian kuat medan magnet B sebesar 0,02 Tesla. Lalu besarnya hambatan R sebesar 0,02 ohm. Dan kecepatan gerak kawat itu sebesar 2 meter per sekon. Yang ditanya pada soal ini adalah diantaranya besar GGL induksi, kemudian besar kuat arus atau I, lalu arah arus I pada kawat PQ, kemudian besarnya gaya loren dan arah gaya loren, dan yang terakhir yang ditanya adalah besarnya daya. Kita akan jawab satu persatu. Kita mulai dari besarnya GGL induksi. Besarnya GGL induksi dapat kita hitung dengan menggunakan rumus epsilon sama dengan B kali L kali V. Dari data yang sudah ada, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan tersebut, akan kita dapatkan nilai dari epsilon sebesar 0,04 volt. Jadi besarnya GGL induksi pada soal ini sebesar 0,04 volt. Kemudian untuk menentukan arus kita gunakan persamaan I sama dengan epsilon per R. Kita masukkan data yang sudah ada, kita dapatkan nilai arus sebesar 2 ampere. Lalu arah arus induksi itu dapat kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Di mana pada kaidah tangan kanan ini 4 jari itu menunjukkan arah medan magnet, kemudian ibu jari itu menunjukkan arah gerakan kawat, dan telapak tangan itu menyatakan arah arus induksi. Dari sini jika kaidah tangan kanan ini kita terapkan pada soal, maka kita akan mendapatkan besarnya arus I itu sebesar 2 ampere dan mengalir pada kawat PQ. Kemudian besarnya gaya loren pada kawat PQ dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan FL sama dengan B kali I kali L sin theta. Data yang sudah ada kita masukkan ke dalam persamaan, maka kita akan mendapatkan nilai dari gaya lorennya sebesar 0,04 Newton. Kemudian untuk menentukan arah gaya loren pada kawat PQ, kita gunakan saja kaidah tangan kanan untuk gaya loren, di mana ibu jari menyatakan arah arus, 4 jari itu menyatakan arah B, dan gaya loren dinyatakan dengan arah telapak tangan. Dari sini kita dapatkan arah gaya loren itu ke kiri, berlawanan dengan arah gerak V. Kemudian, besarnya daya yang diserap oleh hambatan R dapat kita tentukan dengan persamaan P sama dengan I kuadrat kali R. Kita masukkan nilai I dan nilai R-nya ke dalam persamaan, kita akan dapatkan nilai daya sebesar 0,08 watt. Contoh soal berikutnya. Sebuah induktor dengan induktansi sebesar 0,25 mH dialiri arus listrik sebesar 20 ampere. Tentukan besar energi yang tersimpan dalam induktor tersebut. Nah,
Yang diketahui pada soal ini adalah L sebesar 0,25 mH. Kita jadikan SI menjadi 0,25 kali 10 pangkat min 3 Henry. Kemudian besarnya arus sebesar 20 ampere. Yang ditanya pada soal ini adalah W atau energi yang tersimpan dalam induktor. Nah, untuk mencari energi yang tersimpan dalam induktor, kita dapat gunakan persamaan W sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Kita masukkan data yang ada pada persamaan tersebut, kita akan dapatkan nilai dari W sebesar 5 kali 10 pangkat min 2 Joule. Contoh soal berikutnya, sebuah kumparan dengan induktansi diri 0,3 Henry dialiri arus sebagai fungsi waktu, di mana I sama dengan 10 dikurang 4T kuadrat. I dinyatakan dalam satuan ampere dan T dalam satuan sekon. Tentukan besarnya GGL induksi yang terjadi pada saat T-nya bernilai 2 sekon. Yang diketahui pada soal ini adalah L-nya sebesar 0,3 Henry, kemudian persamaan I-nya sebesar 10 dikurang 4T kuadrat. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah besarnya GGL induksi atau epsilon. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tinggal masukkan data yang diketahui ke persamaan epsilon sama dengan min L dI per dt. Artinya kita masukkan nilai L dan nilai dI-nya, maka kita akan dapatkan nantinya nilai dari epsilon sebesar 4,8 volt. Contoh berikutnya, sebuah generator memiliki luas bidang kumparan 200 cm persegi yang terdiri dari 2000 lilitan berada dalam medan magnet tetap sebesar 5 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Apabila kumparan diputar pada kecepatan sudut sebesar 500 radian per sekon, tentukan berapa volt GGL maksimum yang dihasilkan oleh generator tersebut. Nah, pada soal ini yang diketahui ada beberapa, diantaranya B sebesar 5 kali 10 pangkat min 3 Tesla, A sebesar 200 cm persegi, kita jadikan menjadi meter persegi, itu berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Jumlah lilitan sebanyak 2000 dan frekuensi sudut sebesar 500 radian per sekon. Yang ditanyakan pada soal ini adalah besarnya GGL induksi. Nah, untuk menjawab soal ini kita tinggal masukkan saja data-data yang diketahui ke persamaan GGL induksi sama dengan B dikali A dikali N dikali omega. Nah, setelah kita masukkan data yang ada pada persamaan tersebut, kita akan dapatkan besarnya GGL induksi maksimal yang dihasilkan pada generator ini adalah sebesar 100 volt. Contoh soal berikutnya, sebuah generator yang memiliki kumparan dengan luas penampang 200 cm persegi terdiri atas 500 lilitan diputar dengan kecepatan sudut 1250 radian per sekon. Apabila kuat medan magnet pada generator tersebut 2 kali 10 pangkat min 3 Weber per meter persegi, tentukan berapa GGL maksimum yang dihasilkan generator tersebut. Pada soal ini yang diketahui diantaranya adalah luas sebesar 200 cm persegi, kita jadikan dalam SI menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter persegi, jumlah lilitan sebesar 500 lilitan, omega sebesar 1250 radian per sekon, dan kuat medan magnetnya sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 Weber meter pangkat min 2. Yang ditanya pada soal ini adalah besarnya GGL induksi maksimum. Nah, kita masukkan saja data yang diketahui ke persamaan GGL induksi maksimum sebesar B kali A kali N kali omega. Kita akan dapatkan nilai GGL induksi maksimumnya sebesar 25 volt. Contoh soal berikutnya. Sebuah transformator memiliki perbandingan antara lilitan primer dan sekunder sebesar 15:2. Jika kumparan primer terdiri atas 750 lilitan dan dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik sebesar 150 volt, hitunglah jumlah lilitan sekunder dan besarnya tegangan pada kumparan sekunder. Di soal ini yang diketahui adalah perbandingan NP dengan NS sebesar 15/2.
Kemudian jumlah lilitan primer sebesar 750 lilitan dan tegangan primernya sebesar 150 volt. Yang ditanya ada dua, yaitu berapa banyak jumlah lilitan sekunder dan berapa besar tegangan sekundernya. Untuk menjawab soal ini, kita tinggal masukkan saja data yang diketahui ke persamaan perbandingan NP dengan NS. Dari perbandingan itu kita akan dapatkan nilai NS sebesar 100 lilitan. Jadi besarnya jumlah lilitan sekunder pada soal ini adalah 100 lilitan. Kemudian untuk mencari tegangan, kita tinggal masukkan data yang diketahui ke persamaan perbandingan antara tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder. Kita masukkan data yang sudah ada diketahui di situ, kita akan dapatkan besarnya tegangan sekunder sebesar 20 volt. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih.